Dengan asesmen yang menyeluruh dari sisi ekonomi global, domestik, maupun kondisi di makroekonomi, sistem keuangan, moneter, dan juga sistem pembayaran tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Juli 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7D reverse repo rate, BI 7D repo rate sebesar 3,5%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bank Indonesia terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respon bauran kebijakan moneter yang diperlukan, baik melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan sebagai berikut. Pertama, memperkuat operasi moneter sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dan penjualan SBN di pasar sekunder. Kedua, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi melalui intervensi di pasar falas yang didukung dengan penguatan operasi moneter sebagaimana butir 1 yang baru saja saya sampaikan. Ketiga, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit konsumsi dan secara lebih detail disampaikan dalam lampiran siaran pers ini. Keempat, memperluas QR Indonesian Standard antar negara, antara lain melalui akselerasi implementasi piloting dengan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal, local currency settlement, dengan negara-negara di Asia, serta melakukan pekan QR Indonesian Standard nasional untuk pencapaian target 15 juta pengguna baru. 5. Memastikan operasionalisasi standar nasional Open API pembayaran atau SNAP, khususnya penyedia jasa pembayaran first mover berjalan lancar dan mempersiapkan implementasi second mover dengan target Desember 2022, serta memperluas kris cross-border antara lain melalui piloting dan akselerasi implementasi. Keenam, memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan Bank Sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta bersama Kementerian Keuangan mensukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan instansi terkait melalui tim pengendalian inflasi, TPIP dan TPID, untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan. Guna menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi nasional, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Demikian pokok-pokok hasil keputusan rapat Dewan Gubernur yang secara lengkap termuat dalam siaran pers